Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bareng aku Desima yang 77 di Curhat bareng Desma yuk. Kali ini teman-teman kita bakalan bahas nih tanda-tanda kamu harus melepaskan sebuah hubungan atau mengakhiri sebuah hubungan. Cuman sebelum aku bahas lebih lanjut, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Saat ini banyak banget ya kita temuin kasus orang-orang yang bingung dalam ngejalanin hubungannya. Karena banyak banget ya teman-teman orang di luar sana itu yang udah dibutakan sama cinta. Jadi akal sehatnya udah gak jalan lagi. Makanya dia bingung nih harus ngapain. Apakah harus melepas atau harus bertahan? Harus menunggu apa harus berjuang? Tanda yang pertama teman-teman adalah kamu lebih banyak merasakan kesedihan daripada kebahagiaan dalam menjalin suatu hubungan dengan pasangan kamu. Ketika kita menjalani hubungan dengan orang yang kita cintai, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Tapi kan seperti yang teman-teman tahu ya, cinta aja itu nggak cukup untuk ngejalanin suatu hubungan, apalagi yang jangka panjang. Harus ada yang namanya pengertian, ya saling mengerti ya satu sama lain. Kemudian lagi satu pemahaman gitu, biar kalian tidak sering berseberangan ya pemikirannya. Kalian juga harus bisa saling melengkapi, kemudian harus saling mengerti ego masing-masing. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang teman-teman harus bisa menyesuaikan itu dengan pasangan. Jadi ketika teman-teman ngejalanin hubungan, kemudian kalian lebih banyak sedihnya daripada bahagianya, berarti kemungkinan ada yang salah dari hubungan tersebut. Ya mungkin ya, contohnya nih di sini kalian punya pasangan yang egois. Dia ketika ada persoalan selalu ingin menang sendiri, selalu ingin pendapatnya yang harus didengarkan. Kemudian dia juga nggak pernah mengerti keadaannya kalian. Pokoknya yang teman-teman rasain itu selalu aja gitu ada problem atau permasalahan dalam suatu hubungan yang membuat kalian itu sakit hati dengan kelakuan pasangan kalian. Jika ini sekali aja ya, sesekali terjadinya, itu nggak apa-apa. Ya namanya suatu hubungan kan pasti ada yang namanya problem ya. Nggak mungkin semuanya itu selalu berjalan baik. Tapi kalau misalkan hal ini terus berlanjut dan kemudian terus-menerus terjadi dalam hubungannya teman-teman, mungkin kalian harus berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan hubungan ini. Aku pernah punya temen, jadi dia itu curhat nih ke aku. Terus dia bilanglah kalau dia bertengkar sama pasangannya. Dan aku nanya ke dia, kamu bahagia gak sih ada di hubungan ini? Kayaknya kamu gak cuma sekali deh, kayaknya hampir setiap hari kamu itu curhat terus tentang permasalahan yang menurut aku permasalahan yang sama lagi. Terus dia bilang kalau dia lebih banyak sedihnya, lebih banyak tengkarnya daripada bahagia sama pasangan. Akhirnya aku bilang ke dia, ya udah, mending lepasin aja. Karena menurut aku ketika kamu ngejalanin hubungan, ya namanya orang ngejalanin hubungan pasti nyarinya kebahagiaan ya. Tapi ketika kamu sama dia dan kamu lebih sering sedihnya, lebih sering sakit hatinya, ya ngapain gitu. Berarti kan kalian tidak bisa melengkapi satu sama lain. Mumpung kamu punya kesempatan untuk melepaskan dia, ya udah mending ngelakuin itu aja. Tanda yang kedua adalah saat kamu merasa atau mulai merasa ya tidak bisa lagi memaafkan kesalahannya. Oke, kita pahami bahwa yang namanya manusia nggak mungkin ya, nggak ada yang nggak pernah berbuat salah, apalagi itu pasangan. Pasti semua pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika masalah itu terjadi terus-menerus atau berulang kali, ya meskipun kalian sudah maafkan, tapi dianya ngulang lagi, dimaafkan kemudian dia ngulang lagi, berarti itu udah nggak sehat lagi teman-teman. Contoh aja ya, misalkan selingkuh. Awal hubungan mungkin teman-teman dia kedapatan nih selingkuh, terus teman-teman memaafkan karena ngerasa mungkin oh ya udah dia hilaf gitu, nggak ada manusia yang nggak melakukan kesalahan ya atau hilaf. Tapi ketika itu terjadi kedua kali kalian maafin, ketiga kali kalian maafin terus menerus, itu akan menjadi habit dia dan itu menjadi kebiasaan. Dan
Aku yakin ya, pasti akan membuat teman-teman merasa sulit untuk memaafkan kesalahan tersebut. Karena sampai kapan sih kita akan mentoleran kesalahan yang dia perbuat. Jadi saat dia melakukan kesalahan yang mungkin itu menurut kalian fatal ya, dan itu menyakiti hatinya teman-teman, menyakiti diri kalian sendiri, teman-teman gak usah memaafkan dia. Dan memang dia emang gak layak untuk dimaafin lagi, karena kan percuma aja ya, dimaafin juga diulangin terus. Jadi lebih baik teman-teman memilih untuk melepaskan, karena ini adalah waktu terbaik. Tanda yang ketiga adalah ketika hubungannya teman-teman tidak mendapatkan dukungan ataupun restu dari keluarga maupun sahabatnya teman-teman. Ketika teman-teman di sini mungkin memiliki pasangan yang suka melakukan kekerasan ya, baik itu fisik maupun psikis. Ya pastinya kan kalian juga sering curhat ke teman kalian atau sahabat kalian yang tahu nih gimana hubungan teman-teman sama pasangan. Dan ketika kalian menceritakan ya pasti banyak teman-teman kalian pada nggak setuju ya dengan orang tersebut ya, karena dia nggak bisa melindungi teman-teman, dia hanya bisa menyakiti teman-teman. Mungkin dia berkata kasar, dia suka mukul kalian. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dimaafkan, atau normalnya nggak ada ya orang yang mau temennya, anaknya diperlakukan demikian. Karena posisinya kita pasti posisi mencintai orang tersebut ya, kita udah dibutakan cinta. Jadi meski dia melakukan hal-hal yang sebenarnya itu nggak wajar, ya udah kita ngerasa ya udah nggak apa-apa, aku mungkin melakukan kesalahan itu jadi aku pantas menerimanya. Jadi menganggap itu suatu kewajaran yang teman-teman harus terima. Padahal kalau orang netral yang ngelihatnya itu sebenarnya nggak bisa ditoleran. Ketika hubungan kalian sudah tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, kemudian tidak mendapatkan juga dukungan dari teman-teman yang tahu bagaimana persis ya hubungan kamu sama pasangan, berarti ini tanda kalau teman-teman memang harus melepaskan hubungan tersebut. Tanda yang keempat adalah ketika teman-teman mulai mencari kebahagiaan kepada orang lain. Ya kita tahu ya bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Misalkan ketika kita ada cerita sedih, kita ada cerita bahagia, kita sedang meminta dukungan, kita sedang meminta suatu saran atau pendapat, orang pertama yang kita cari siapa? Udah pasti pasangan kita. Karena kita pasti akan lebih nyaman ngobrol sama dia, ngomong apapun sama dia, karena dia yang paling mengerti kita. Tapi ketika teman-teman ada di situasi kalian merasa canggung dengan pasangan sendiri, kemudian hubungan yang terjalin sudah tidak sehat, komunikasi juga sudah tidak nyaman, ada rasa takut ketika ingin menyampaikan sesuatu atau bercerita tentang sesuatu kepada pasangannya teman-teman. Lalu di sini kalian memilih ya untuk menceritakannya kepada orang lain, mungkin itu teman kalian, mungkin itu kerabat kalian, mungkin itu sahabat kalian, dan kalian ngerasa kayak gak bisa bercerita hal itu kepada pasangan. Mungkin kalian takut dihakimi lah, kalian takut dibilang gimana-gimana gitu. Ya ini tanda juga bahwa hubungannya teman-teman sudah harus diakhiri. Karena mau sampai kapan ya, misalkan kalian sudah pernah mencoba ngobrol sama pasangan atau membicarakan tentang hal tersebut, tapi tetap aja nih pasangan kalian tidak memahaminya dan membuat kalian semakin takut ya untuk berargumen ataupun berpendapat. Nah ini sudah jelas bahwa teman-teman udah nggak perlu lagi memperjuangkan hubungan tersebut. Karena semakin teman-teman berusaha ya untuk membuat dia mengerti kalian, untuk membuat dia memahami teman-teman, atau membuat dia menjadi seperti orang yang kalian mau, maka teman-teman akan semakin merasakan yang namanya lelah. Jika dia mencintai teman-teman dan dia memang mengharapkan ya hubungan jangka panjang dengan teman-teman, dia pasti berjuang untuk bisa mengerti kamu juga atau bisa memahami satu sama lain. Tanda yang kelima adalah ketika kalian mendapati bahwa pasangan kalian ternyata sering melakukan kebohongan terhadap teman-teman. Siapa ya orang yang seneng ya dibohongin? Pasti semua nggak seneng. Karena kenapa sih orang itu berbohong? Berarti dia nggak percaya ya sama kita, atau dia sedang menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Entah itu dia berbohong tentang kebenaran dirinya, entah dia berbohong tentang teman-temannya, tentang kerjaannya, atau apapun itu. Karena kan yang namanya hubungan harus ada yang namanya saling terbuka ya, saling terbuka, kemudian saling percaya. Ketika pasangan kalian berbohong ya,
pasti akan membuat teman-teman akan jadi kecewa. Misalkan dia pulang kerja, dia bilang langsung pulang ke rumah ya, ternyata dia masih keluar sama teman. Ya meskipun itu sebenarnya hal sepele, tapi itu kan nanti akan menjadi salah paham ya di antara kedua belah pihak, antara kamu dan juga pasangan. Ya kamu bisa aja kan menuduh dia mungkin bukan sama temannya tapi sama selingkuhan atau orang yang lagi dideketin. Dan jika ini terus-menerus terjadi, salah paham juga terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan yang namanya pertengkaran. Dan akhirnya tanpa sadar kalian akan menyakiti satu sama lain, yang dimana ini sebenarnya nggak sehat ya. Dan tanda yang keenam adalah saat teman-teman tidak melihat adanya masa depan dalam hubungan tersebut. Nah ini adalah poinnya ya. Yang namanya hubungan ya, ketika kita ngejalin hubungan sama seseorang pasti kita mendambakan yang namanya suatu hubungan yang serius atau pernikahan. Tapi ketika kalian ngejalanin sama pasangan kalian ini, kalian tidak melihat keseriusan di dalamnya. Mungkin kalian niatnya mau menikah, tapi dia cuman pengen jalanin aja hubungan tersebut gitu loh ya. Cuman dia juga nggak tahu, dia belum nyiapin tabungan, mungkin dia masih ngurus ini dan itu yang masih menjadi prioritasnya. Di sini kan sudah terlihat ya bahwa belum ada masa depan, bukan tidak ada tapi belum ada. Dia mungkin masih sibuk dengan hal yang lain, sedangkan teman-teman kan udah pengen ke jenjang yang lain, ke step yang lain lagi. Ketika teman-teman menemukan hal seperti ini, alangkah baiknya mungkin kalian memilih untuk mengakhiri hubungan tersebut. Karena menurut aku jika terus dilanjutkan juga hanya akan membuang-buang waktu ya, atau mau minta kepastian kepada pasangan hanya akan membuang waktunya teman-teman. Ketika dia benar-benar sayang dan ingin memperjuangkan hubungan kalian, ya dia pasti akan berjuang buat kamu. Jadi bukan cuma kamu sendiri ya yang pengen, tapi dia juga pengen. Jadi sama-sama berjuang. Nah teman-teman, masalah yang sering terjadi adalah ketika kita mungkin udah tahu ya tanda-tandanya kita harus melepaskan hubungan tersebut, tapi kita sulit untuk melepaskan dan memilih untuk tetap bertahan. Aku tahu ya pastinya nggak mudah ya melepaskan sebuah hubungan, apalagi nih semisalkan hubungan itu udah berlangsung lama. Cuman di sini yang harus teman-teman garis bawahi bahwa semua ada konsekuensinya. Ketika teman-teman bersedia menerima orang yang udah sering berselingkuh ya, misalkan pasangan kalian sudah suka berselingkuh tapi kalian terus memaafkan, ya berarti teman-teman siap untuk menerima konsekuensinya ketika suatu saat dia akan berselingkuh lagi. Ketika teman-teman memilih untuk bertahan ya dengan seseorang mungkin yang terlalu cuek dengan pasangannya, atau misalkan cuek sama teman-teman, dan kalian merasa kurang untuk diperhatikan, lalu teman-teman nggak bisa buat ngelepasin orang tersebut ya kak, teman-teman harus menerima konsekuensi. Ketika dia mungkin tidak bisa mengabari teman-teman setiap saat, dia tidak ada saat teman-teman butuh. Jadi intinya semua pilihan yang teman-teman ambil saat ini pasti ada konsekuensinya, dan yang ngejalanin siapa? Yaitu pastinya teman-teman. Sebenarnya tanda-tanda ini mempermudah teman-teman untuk melepaskan. Karena kan gak ada ya orang yang mau melepaskan hubungan pas lagi sayang-sayangnya atau lagi baik-baiknya, lagi indah-indahnya, itu pasti sulit. Tapi ketika ada permasalahan ini sebenarnya jadi momen buat teman-teman untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Sekarang semuanya kembali lagi ya ke pilihan hatinya teman-teman. Aku yakin ya yang namanya melepaskan, maupun itu pasangan yang baik ataupun pasangan yang buruk, pasti sama-sama sulitnya. Untuk setiap yang selesai, pasti ada yang memulai. Jika kita berhasil menutup lembaran yang lama, pasti kita bisa membuka lembaran yang baru lagi. Ketika mati yang satu, masih ada kemungkinan untuk 1000 yang tumbuh lagi. Jadi nggak usah takut untuk apapun keputusan yang akan teman-teman ambil. Jika kalian yakin itu yang terbaik buat kalian, silakan lakukan itu. Jangan ditunda-tunda ya teman-teman, karena itu berarti teman-teman juga menunda kebahagiaannya teman-teman di masa depan. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa aku share sama kalian. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya, dan juga
bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan atau langkah berikutnya. Untuk kalian yang lagi ada di kondisi ini, semoga kalian dimudahkan ya untuk memilih pilihan yang terbaik. Apapun itu, selalu utamakan kebahagiaannya teman-teman dulu. Teman-teman harus bahagia dulu nih, baru teman-teman bisa membahagiakan orang lain. Oke, sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk saran dan juga kritikannya, komennya juga ya. Selalu jaga kesehatan juga ya teman-teman. See you next time. Dadah.